Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alakbar Ambe dengan NIM 231210139. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PAI, semester 4, kelas D. Saya di sini akan menjawab soal UTS dari Ibu dosen Dr. Helna Nelis MPD. Baiklah, untuk soal yang pertama, yaitu adalah pengembangan kurikulum bisa dimaknai secara kurikulum implementation dan kurikulum evaluation. Nah, jelaskan apa yang dimaksud kurikulum implementation dan kurikulum evaluation tersebut, serta berikan contoh masing-masingnya. Baiklah, saya akan menjawab. Yang pertama, yaitu adalah kurikulum implementation. Arti dari kurikulum implementation itu adalah tahap di mana kurikulum yang disusun secara formal, didokumen, dijalankan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, contoh dari kurikulum implementation itu adalah sekolah menerapkan kurikulum baru yang menekankan pembelajaran berbasis proyek, seperti guru IPA, yaitu mengadaptasi silabus dengan mengajak siswa melakukan eksperimen pembuatan pupuk kompos sebagai bagian dari materi daur ulang. Nah, dalam pelaksanaannya, guru menyediakan alat, membagi kelompok, dan memfasilitasi proses pengamatan dan pelaporan hasil. Lalu, yang kedua, itu adalah kurikulum evaluation. Apa itu kurikulum evaluation? Kurikulum evaluation itu adalah proses sistematis untuk mengukur efektivitas dan efisiensi kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, biasanya evaluasi ini itu dilakukan secara berkala untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kurikulum serta menentukan apakah kurikulum perlu dipertahankan, direvisi, atau diganti. Contohnya, yaitu setelah setahun ajaran berjalan dengan kurikulum baru, Dinas Pendidikan itu melakukan evaluasi, yaitu melalui observasi kelas oleh pengawas, lalu ujian hasil belajar siswa untuk mengukur kemampuannya atau pencapaian kompetensinya, lalu habis itu wawancara dengan guru dan siswa mengenai kendala selama pembelajaran. Jadi semua itu dicek apakah kurikulum ini tuh harus direvisi atau harus diganti. Singkat saja, yaitu dari kedua penjelasan tersebut dapat saya simpulkan sedikit, yaitu kurikulum implementasi itu bagaimana rencana kurikulum dijalankan di kelas, sedangkan kurikulum evaluasi itu adalah bagaimana kurikulum dinilai keberhasilannya setelah diterapkan. Akan menjawab soal nomor 2. Pendekatan yang pertama itu adalah subject centered curriculum, yaitu tradisional berbasis disiplin. Nah, lalu pendekatan ini yaitu adalah menyusun kurikulum berdasarkan disiplin ilmu. Nah, setiap mata pelajaran itu berdiri sendiri dengan silabus dan urutan materi yang terfokus hanya pada isi konten bidang tersebut. Seperti contoh, pelajaran bahasa Inggris. Dari hari Senin sampai Rabu, siswa itu mengerjakan serial latihan tata bahasa atau bisa bilang grammar. Nah, dan kosakata vocabulary saja. Nah, disertai puisi atau bacaan singkat di akhir minggu tanpa kaitan ke mata pelajaran lain. Jadi hanya fokus mempelajari tentang bahasa Inggris tersebut. Lalu yang kedua itu adalah pelajaran seni rupa. Nah, pelajaran seni rupa ini itu siswa belajar teknik menggambar perspektif satu titik, yaitu one point perspective. Nah, selama 4 minggu berturut-turut baru kemudian diberi proyek bebas. Jadi yang dimaksud dari penjelasan sini itu adalah anak-anak tuh diberikan tugas, bahwasanya mereka tuh diberikan proyek yang sudah dibuat oleh guru tersebut. Nah, lalu ketika mereka menerima hasil yang lebih bagus ataupun hasilnya baik selama 4 minggu berturut-turut tersebut, kemudian anak tersebut boleh membuat proyeknya sendiri, yaitu proyek bebas. Nah, keunggulan dari pendekatan ini yaitu adalah kedalaman materi. Apa yang dimaksud dari kedalaman materi sini? Itu guru dan siswa dapat menyelami materi secara mendalam. Lalu yang kedua itu adalah struktur jelas. Yang ketiga itu persiapan ujian standar. Nah, sangat sesuai untuk sekolah yang berfokus pada pencapaian skor ujian atau sertifikasi bidang tertentu. Lalu kelemahan dari pendekatan ini yaitu kurang konteks nyata gitu. Jadi siswa sulit melihat bagaimana teori satu mata pelajaran bisa berguna dalam situasi kehidupan atau profesi lain. Ataupun minim kolaborasi antar ilmu. Jadi batasan antara MAPL tuh mata pelajaran tuh kaku gitu. Peluang mengembangkan keterampilannya juga terbatas. Lalu motivasi terkadang menurun. Jadi siswa yang kurang tertarik pada disiplin tertentu tuh ya kayak kehilangan semangat dan ya ibarat kata jadi tidak bersungguh-sungguh gitu dalam mata pelajaran tersebut. Lalu yang kedua itu adalah interdisciplinary curriculum, yaitu terpadu antar bidang. Nah, maksud dari pendekatan ini yaitu adalah merancang pembelajaran di sekitar tema, masalah, atau proyek yang menuntut siswa memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan dari 2 atau lebih mata pelajaran secara simultan. Contohnya itu adalah proyek Kota Pintar. Siswa tuh merancang market kota ramah lingkungan gitu ya, atau enggak contoh lain deh, kayak sebenarnya matematika untuk menghitung skala dan volume bangunan. Lalu IPA atau biologi itu mempelajari ruang hijau dan daur ulang limbah dan lain sebagainya. Nah, lalu keunggulannya itu apa? Keunggulannya seperti belajar tuh kontekstual, materi
memunculkan hubungan nyata antara disiplin dan memperkuat daya ingat dan pemahaman. Lalu mengasah keterampilan abad sekarang, anak-anak zaman sekarang gitu, yaitu mendorong kolaborasi, berpikir kritis dan kreativitas, dan komunikasi antar siswa itu harus menjembatani berbagai perspektif ilmu. Jadi tidak hanya terfokus pada satu pelajaran tersebut. Gitu. Lalu motivasi dan relevansi tinggi. Nah, siswa itu melihat langsung manfaat ilmu dalam menyelesaikan proyek atau memecahkan masalah kompleks. Tapi dalam pendekatan ini juga memiliki kelemahan. Apa kelemahannya? Itu perencanaan yang rumit. Jadi guru harus menyelaraskan silabus, waktu, dan metode dari beberapa mata pelajaran itu sekaligus. Karena apa? Menggabungkan beberapa pelajaran itu sangat sulit. Dan membutuhkan sesuatu yang disebut tuh keahlian. Lalu kebutuhan koordinasi, yaitu memerlukan kolaborasi antar guru yang baik. Nah, jika tidak, proyek itu bisa tumpang tindih atau terlalu dangkal gitu. Jadi ketika seorang murid dan guru ini tidak satu frekuensi atau tidak satu pembahasan, nanti apa yang dijelaskan oleh guru itu tidak masuk di murid, dan apa yang murid tangkap itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan guru. Nah, lalu yang terakhir itu adalah penilaian kompleks, yaitu menetapkan kriteria evaluasi yang adil untuk aspek konten. Nah, keterampilan proses dan produk akhir butuh rubrik yang matang. Jadi ketika metode ini digunakan itu memang harus dengan matang. Karena apa? Karena akan membuat siswa itu bingung dan membuat siswa itu semakin sulit untuk belajar ataupun sulit untuk memahami. Nah, lanjut ke jawaban soal nomor 3. Yaitu yang pertama, yang A, yaitu adalah meningkatkan literasi digital dan kemandirian belajar. Poin pertama. Mengapa penting? Ya, siswa tuh perlu lebih dari sekedar bisa menyalakan komputer. Mereka harus mampu mencari, menilai, dan memanfaatkan informasi secara mandiri, secara inisiatif mereka. Lalu, guru paham literasi digital bisa membimbing siswa menyeleksi sumber terpercaya, mengenali hoax, dan memanfaatkan tutorial online. Contoh. Itu guru mengajak siswa membuat jurnal digital, blog atau wiki. Nah, untuk mempresentasikan kajian media, mulai memilih artikel, ya dimulai nih dari memilih artikel, mengutip secara benar, hingga menambahkan tanggapan kritis. Nah, lalu yang kedua itu yang poin B, yaitu menyediakan lingkungan pembelajaran yang dinamis dan interaktif. Mengapa penting? Ini sangat penting, karena teknologi itu membuka ragam media, video interaktif, simulasi 3D, kuis real time, atau polling online. Lalu, guru juga dapat memilih media yang paling cocok dengan gaya belajar siswa, visual, auditori, ataupun kinestik. Nah, contoh, yaitu adalah dalam pelajaran sejarah. Guru menggunakan peta interaktif online, GIS, bisa disebut GIS, GIS, untuk mengeksplorasi pergerakan pasukan pada Perang Dunia Kedua. Lalu siswa membuat narasi multimedia. Nah, yang poin C, yaitu adalah mendukung pengembangan keterampilan di zaman sekarang. Mengapa penting? Karena konsep di teknologi di kurikulum itu tidak hanya soal alat, tetapi memupuk problem solving, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi digital. Nah, guru itu berperan sebagai fasilitator STEAM, yaitu Science, Technology, Energy, Arts, Mathematics. Nah, contoh dari yang poin C ini, itu adalah proyek robotika, sederhana. Nah, siswa itu merancang algoritma gerak menggunakan Scratch atau Arduino, lalu mempresentasikan hasilnya dalam tim lintas kelas. Jadi kepada kelas-kelas lain gitu loh, dengan apa yang sudah diajarkan oleh gurunya. Lalu ke poin D. Poin D itu mempermudah diferensiasi dan aksesibilitas. Nah, mengapa penting? Nah, sangat penting dengan platform adaptif misalnya Khan Academy atau Quizizi. Nah, itu bukan platform-platform untuk guru itu bisa memberikan materi remedi atau challenge sesuai kebutuhan setiap siswa. Nah, teknologi juga membantu siswa berkebutuhan khusus text to speech atau captioning, bisa dibilang pembesaran teks. Jadi untuk orang-orang yang ibarat kata kesulitan untuk membaca tulisan kecil ataupun pusing membaca tulisan besar, nah itu bisa diatur. Lalu contohnya dari poin D ini adalah siswa yang cepat menguasai konsep matematika mendapat modul lanjutan di Khan Academy, sementara yang kesulitan mendapat video tutorial tambahan atau alternatif interaktif. Jadi dari kuesioner tersebut, siswa itu tidak sulit lagi mencari pembelajaran mendalam gitu. Lalu lanjut ke poin E. Di poin E itu adalah memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi. Nah, pentingnya dari sini adalah alat kolaborasi itu daring. Daring itu seperti apa? Yaitu saya Google Docs atau Padlet, Trello, ataupun bisa dibilang itu bisa dari Teams atau bisa dari Zoom sekarang kan. Nah, guru itu dapat memonitoring kontribusi masing-masing anggota secara transparan.
Jadi guru itu bisa melihat yang mana siswa yang terkontrol dari daring tersebut, mana yang tidak. Contoh yaitu proyek ekspedisi virtual. Nah, siswa di beberapa sekolah berbeda bekerja sama mengumpulkan data cuaca lokal, lalu membuat laporan interaktif menggunakan Google Data Studio gitu kan. Lalu hasilnya nanti dikumpulkan atau diperlihatkan kepada guru. Nah, itu adalah contoh kolaborasi. Nah, yang selanjutnya itu adalah mempersiapkan siswa menghadapi tantangan etika dan keamanan digital. Kenapa kita sangat penting untuk keamanan digital? Karena itu adalah untuk menjaga hak cipta atau menjauhi cyberbullying dan jejak digital. Nah, itu harus dibahas secara eksplisit. Nah, guru yang paham kurikulum teknologi bisa memasukkan modul etika, penggunaan media, dan perlindungan data pribadi. Contoh, diskusi kasus nyata. Nah, seseorang selebgram itu menyebar foto tanpa izin. Nah, siswa itu menganalisis implikasi hukum dan moralnya, lalu menyusun kode etik media sosial kepada kelas. Lalu yang poin G itu adalah mendorong pengembangan profesional berkelanjutan. Mengapa penting? Ya karena dunia teknologi harus bakal terus berubah. Kayak sekarang udah ada AI, VR, AR ataupun platform baru bermunculan. Nah, guru perlu adaptasi lewat webinar ataupun lewat komunitas praktik gitu, daring untuk selalu update gitu. Nah, lalu setelah mengikuti kursus singkat tentang program Python untuk guru, seorang guru tuh mengadakan klub coding gratis bagi siswa di luar jam pelajaran. Nah, tapi itu jika guru mempunyai ide yang sangat cemerlang untuk bisa membuat para siswa itu mudah paham ataupun mengetes kemampuan dari siswa tersebut. Nah, mengalami teknologi dalam kurikulum bukan sekedar menguasai perangkat, tetapi membekali guru untuk merancang pembelajaran yang relevan. Nah, inklusif, adaptif, dan etis. Baik, lanjut ke jawaban soal nomor 4. Saya akan menjelaskan tentang definisi azas iptek. Nah, kita harus digarisbawahi bahwa setiap komponen kurikulum mulai dari tujuan materi sampai metode itu harus berakar pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbarunya. Nah, artinya itu adalah pendekatan berbasis bukti. Ya, pendekatan berbasis bukti. Jadi, materi itu disusun berdasarkan hasil riset dan data empiris terkini. Lalu, integrasi alat dan metode modern menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, atau teknik. Dan selanjutnya adalah pengembangan inovasi siswa. Nah, contoh dari penerapan azas iptek ini, yaitu adalah analisis citra satelit dengan JIS di mata pelajaran geografi. Nah, ini dari pelajaran SMA. Yang pertama, latar belakang yaitu alih-alih hanya membaca peta statis di buku. Ya, siswa belajar menganalisis perubahan penggunaan lahan atau land use secara real time dengan graphic information system. Yang kedua itu adalah langkah pembelajaran, jadi pengumpulan data, terus olahan data, terus interpretasi dan diskusi, lalu ya mungkin hanya segitu saja yang saya ketahui. Lalu yang ketiga itu adalah unsur iptek, jadi konten berdasarkan data nyata. Lalu metode digital, keterampilan pada zaman sekarang, atau data literasi, atau komputasi spasial. Nah, lalu yang keempat adalah manfaat. Manfaatnya itu adalah relevansi isu nyata, efisiensi dan aksesibilitas, lalu transferable skills, yaitu keterampilan JIS berguna di bidang perencanaan kota atau mitigasi bencana atau agrikultur gitu. Nah, dengan demikian, azas iptek itu memastikan kurikulum tidak hanya mengajarkan konsep teoritis, tetapi juga membekali siswa dengan perangkat dan metodologi ilmiah gitu, sehingga apa yang dipelajari selalu up to date dan aplikatif di dunia nyata. Baiklah, saya akan menjawab ke soal nomor 5. Poin A, yaitu adalah prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, prinsip umumnya itu yang pertama, itu relevansi. Yang kedua, itu koherensi. Yang ketiga, itu kontinuitas. Yang keempat, itu partisipasi. Kelima, itu fleksibilitas. Nah, apa yang dimaksud relevansi? Itu harus kurikulum harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan peserta didik. Lalu dengan koherensi itu semua komponen, tujuan, materi, metode, evaluasi itu dirancang agar nyambung satu sama lain, tidak dipaksakan atau bertabrakan. Yang ketiga itu kontinuitas, yaitu pengalaman belajar di satu jenjang mengalir mulus ke jenjang berikutnya gitu. Lalu yang keempat itu partisipasi, yaitu pengembangan kurikulum melibatkan berbagai pemangku kepentingan, itu kayak guru, siswa, orang tua, pakar industri dan masyarakat gitu kan. Lalu yang kelima itu adalah fleksibilitas. Desain kurikulum memberi ruang adaptasi lokal. Misalnya sekolah di pesisir menambahkan materi kelautan, sekolah di dataran tinggi menambahkan materi agrikultur. Nah, prinsip khususnya yaitu pertama, seleksi konten. Yang kedua, organisasi materi. Yang ketiga, itu diferensiasi. Yang keempat, itu evaluasi otentik. Dan yang kelima, itu artikulasi.
Lalu selanjutnya adalah poin B. Poin B itu adalah prinsip kontinuitas, yaitu penjelasan dan contoh fotosintesis. Apa itu kontinuitas? Jadi kontinuitas itu adalah membawa pokok bahasan inti tidak diajarkan sekali lalu berhenti, melainkan diulang dengan kedalaman dan konteks yang kian bertambah pada setiap jenjang. Contohnya, SD kelas 4, yaitu pengenalan sederhana siswa belajar bahwa tumbuhan itu membuat makanan dengan cahaya matahari lewat eksperimen menutup sebagian daun plastik bening. Nah, fokusnya itu adalah menyadari peran sinar matahari dan daun. Nah, itu adalah fokusnya. Lalu yang kedua itu SD kelas 6 misalkan, yaitu pendalaman mekanisme. Guru menjelaskan proses dasar air plus karbon dioksida plus cahaya akan jadi glukosia plus oksigen. Nah, melalui model molekul dari kelereng berwarna gitu. Nah, fokus dari hal tersebut itu adalah menuliskan persamaan kimia fotosintesis. Lalu contoh yang ketiga yaitu adalah SMP kelas 8, yaitu konteks ekosistem. Nah, siswa itu menyelidiki peran fotosintesis dalam rantai makanan dan siklus karbon, mengukur kadar oksigen di akuarium berisi tanaman air gitu ya. Fokusnya yaitu adalah hubungan fotosintesis dengan keseimbangan lingkungan. Lalu mengapa seperti itu contohnya? Ya karena pengulangan berjenjang tuh konsep tumbuhan membuat makanan muncul tiap kelas tapi semakin kaya kontennya. Lalu pendalaman bertingkat dari pengamatan visual, persamaan kimia, peran ekosistem, dan aplikasi teknologi. Lalu yang selanjutnya itu keterkaitan jelas antar jenjang. Jadi pengetahuan kelas 4 menjadi landasan memahami persamaan kimia di kelas 6. Nah, pemahamannya lalu dikaitkan dengan ekologi di SMP dan bioteknologi di SMA. Nah, dengan demikian prinsip kontinuitas itu memastikan bahwa membangun pemahaman secara bertahap dan menyeluruh tanpa merasa lompat materi yang membuat konsep dasar terlewat atau terulang tanpa makna. Mungkin segitu saja yang dapat saya jawab dari UTS kali ini. Jika ada kesalahan mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.